Coba deh lo perhatiin sekeliling lo. Ngerasa nggak kalau hidup belakangan ini kerasa makin sempit? Bukan cuma soal harga bensin atau kopi di kafe langganan lo yang tiba-tiba naik nggak masuk akal, tapi lihat deh porsinya. Makin ciut, kualitasnya makin turun. Itu namanya shrinkflation, dan itu baru pemanasan buat badai besar yang bakal datang di 2026 nanti. Pas ekonomi beneran ambruk dan semua orang mulai panik nyelamatin tabungan mereka yang makin tipis, bakal ada dua tipe orang di dunia ini. Pertama, mereka yang cuma bisa pasrah meratapi nasib di medsos. Kedua, mereka yang udah diem-diem bangun sekoci dan justru makin tajir di tengah krisis karena tahu di mana celahnya. Pertanyaannya simpel, lu mau tetap jadi penonton yang cuma bisa gigit jari, atau mau jadi pemain yang pinter lihat peluang? Gue paham, dengar kata resesi atau PHK massal itu bikin merinding. Gue pun pernah ada di posisi lu, ngerasa cemas lihat saldo yang segitu-gitu aja pas harga barang naik gila-gilaan. Tapi di video ini gue nggak bakal nakut-nakutin lu pakai data ekonomi yang bikin pusing. Kita bakal bedah 7 ide bisnis yang justru bakal panen pas ekonomi lagi sulit-sulitnya. Ini bukan sekedar teori di atas awan, tapi bisnis yang real, masuk akal, dan bisa lo cicil persiapannya dari sekarang tanpa harus punya modal miliaran. Pantengin terus sampai akhir, karena ada satu pola pikir soal efisiensi yang jarang banget dibahas sama orang awam. Pertama, jasa reparasi dan servis. Pas resesi, orang nggak bakal mikir buat upgrade gadget terbaru atau ambil cicilan kendaraan baru. Prioritas semua orang bakal pindah. Gimana caranya barang yang lama tetap jalan dan awet. Bisnis servis elektronik, ganti baterai, restorasi tas, sampai sol sepatu bakal jadi nadi utama pas ekonomi lagi macet. Lo nggak butuh toko mewah, modal lo cuma skill dan alat simple. Tapi peminatnya bakal antri panjang karena orang lebih milih benerin daripada beli baru. Kedua, thrift dan pre-love high quality. Gengsi itu emang mahal, tapi kebutuhan buat tetap tampil layak itu gak bisa ditawar. Orang tetap mau pakai baju atau sepatu brand bagus, tapi budget mereka dipangkas habis buat urusan perut. Disinilah bisnis barang pre-love yang udah lo kurasi dengan rapi bakal jadi primadona. Lo bukan jualan baju bekas biasa, tapi lo jualan solusi. Barang branded dengan harga yang masuk akal. Marginnya bisa sangat gurih kalau lo tahu cara hunting barang yang bener. Ketiga, kursus skill spesifik dan AI. Di masa krisis, perusahaan bakal ngelakuin perampingan gila-gilaan. Mereka cuma bakal pertahanin orang-orang yang punya skill multifungsi dan bisa kerja efisien. Kalau lo punya skill edit video, jago pakai tools AI, atau paham digital marketing, lo bisa buka jasa atau kursus singkat. Banyak orang bakal rela bayar buat dapat skill yang bisa bikin mereka tetap survive di pasar kerja yang makin kompetitif. Keempat, sembako kemasan kecil atau sistem rentengan. Makan itu kebutuhan primer, nggak bisa ditawar. Tapi pas duit lagi seret, orang bakal pindah dari belanja bulanan di supermarket besar ke warung tetangga yang jual eceran. Bisnis repackaging atau jual bahan pokok dalam kemasan kecil alias sachet bakal laku keras. Lu ngebantu mereka yang uang hariannya pas-pasan buat tetap bisa masak di rumah tanpa harus ngutang ke sana-sini. Ini bisnis yang muter duitnya cepet banget. Kelima, jasa konsultasi efisiensi UMKM. Banyak pemilik bisnis kecil di luar sana yang bakal kolaps cuma karena mereka nggak tahu cara potong biaya operasional yang nggak penting. Kalau lo punya insting bisnis yang tajam dan jago ngatur angka, tawarkan jasa lo buat bantu mereka bertahan hidup. Lo nggak butuh modal ruko atau mesin mahal. Modal utama lo adalah otak dan pengalaman lo buat bantu orang lain biar nggak bangkrut. Ini bisnis berbasis solusi yang sangat dicari pas masa sulit. Keenam, produk substitusi lokal. Ada fenomena unik pas resesi. Orang nggak bener-bener berhenti belanja, mereka cuma turun kasta. Barang-barang lokal yang kualitasnya hampir sama kayak brand luar, tapi harganya jauh lebih miring bakal meledak di pasaran. Fokus lo adalah cari produsen lokal yang punya kualitas daging, tapi harganya masuk akal buat pasar yang lagi sensitif sama harga. Menjadi jembatan buat produk lokal berkualitas adalah peluang emas buat lo.
Ketujuh, ekonomi sewa atau rental ekonomi. Pas daya beli turun, orang bakal mikir dua kali buat memiliki barang mahal yang cuma dipakai sekali-sekali. Mulai dari sewa alat konten, baju formal buat interview kerja, sampai alat rumah tangga. Daripada beli satu set alat pertukangan seharga jutaan buat benerin pipa bocor, orang lebih milih nyewa harian. Ini peluang besar buat lo yang punya aset nganggur tapi jarang banget dipakai. Sebelum kita lanjut ke bagian akhir, ingat ya, ini semua cuma edukasi, bukan suruhan buat lo langsung nekat resign atau investasi tanpa perhitungan matang. Analisa lagi kondisi finansial lo masing-masing karena segala keputusan ada di tangan lo sendiri. Intinya, resesi itu kayak seleksi alam di dunia finansial. Yang bakal bertahan bukan mereka yang paling kuat modalnya, tapi mereka yang paling adaptif sama keadaan. Jangan biarin ketakutan bikin lo diem di tempat. Mulai dari yang kecil, tetap konsisten, dan yang paling penting, jaga mata lo buat tetap melek peluang. Kalau lo ngerasa dapat manfaat dari video ini, lo tahu harus ngapain buat dukung channel ini terus berkembang. Stay sharp, stay humble, bye.